Kita harus menolong tajam. Ada-ada saja si tajam ini. Berani naik, tapi nggak berani turun. Masa sama semut aja takut? Tenang saja, Jam. Kami akan menurunkanmu. Ayo, teman. Pasang simpulnya. Tarik. Sampai nih ya, Jam. Sudah siap? Tangkap, Jam. Jangan takut, Jam. Kamu pasti selamat. Janjane meh ning ndi to? Golek kroto kae lho. Wah, omong to arep golek kroto. Yo, Dewangi yo. Yo. Sekarang kami akan bantu tajam mencari sarang semut. Mencari sarang semut kroto atau semut rangrang mudah kok. Kita hanya perlu mencari di sekitar pohon berdaun kecil. Seperti pohon akasia ini misalnya. Mereka memilih membuat sarang di sini karena pada musim kemarau, daun pohon akasia akan tetap menghasilkan daun-daun muda. Sebelum beraksi, kami harus melengkapi pengamanan diri dulu. Permukaan kulit yang sudah dilapisi tepung akan berubah menjadi licin. Dengan begitu, semut kroto menjadi kesulitan merayap di badan ataupun menggigit kami. Kalau soal bikin ketawa teman, si tajam memang jagonya deh. Hati-hati, meski sedikit, rombongan semut rangrang ini sangat berbahaya loh. Kalau sampai mengamuk, gigitannya gak hanya membuat kulit terasa panas, tapi juga menimbulkan bengkak. Ih, gak mau kan kena gigit? Makanya, gerakan kita harus pelan-pelan. Terutama saat menyimpan sarang ke dalam karung. Tahan sedikit lagi, teman. Hore! Berhasil! Selamat datang di rumah baru kalian, sobat kecil. Di sini, semua semut liar mendapat perlakuan dan perawatan istimewa. Kandang budidaya ini dirancang khusus untuk kenyamanan semut. Penerangan, kelembaban udara, dan ketersediaan makanan selalu tersedia. Bahkan kami tidak lagi harus repot memindahkan rombongan semut dari sarang ke toples plastik median tempat tinggal mereka. Dengan sendirinya, mereka akan pindah ke toples plastik setelah daun pada sarang berubah kering. Neng tindak ke? Kuin kono. Olah, ayo dijebak ya. Ayo. Teman, ini adalah hasil panenan dari usaha budidaya yang dilakukan oleh bapaknya Tajam. Telur semut merupakan makanan kesukaan burung, ayam, dan juga ikan air tawar. Lihat saja nih si Ponari. Burung milik kakinya Tajam selalu lahap kalau diberi makan kroto. Tenang, Ponari. Krotonya masih banyak kok. Namaku Ardi, anak Jogja asli. Ini teman-temanku. Ada Eben, Rindang, dan Tajam. Aku sangat suka bermain di sekitar Gunung Merapi. Udaranya sejuk dan dekat dengan rumah temanku. Teman, aku suka sekali ngedalang dan memainkan wayang loh. Nih, lihat aksiku ya. Canoko kang dadiaranku kuwi sapa? Ketyo kalau gender pencalen. Namanya juga latihan. Kalau ada salah sedikit, boleh dong. Boleh. Bacot.
Dalam waktu dekat ini, kami akan tampil di panggung desa. Dan aku mendapat tugas menjadi dalang wayang kulit. Gendir pecah sirahmu. Waduh. Waduh. Nuwun Pak Dik, Ya, apa le? kula dipun ajarin damel wayang Pak Dik. Oh, arep ajar tata wayang. Nggih. Ini. Sebelum disulap menjadi wayang, kulit kerbau harus melalui beberapa proses terlebih dulu. Bentangkan kulit yang sudah lunak, lalu kerok beberapa bagian kulit menggunakan tatah atau pisau supaya lebih tipis. Ingat ke lo le? Cara mengerok yang benar, arahkan tatah atau pisau satu arah, biasanya dari atas ke bawah. Ukuran tebal tipis kulit juga harus dibuat sama. Lebar niki dipun apaken Pak Dik? Jadi ke kayu wae di tata. Yo. Kalau yang ini adalah tahapan selanjutnya setelah kulit tipis dan kering. Kami biasa menyebutnya proses tetah. Caranya, bentuk sketsa dasar pada kulit berpola hingga menjadi pola wayang sederhana. Untuk membuat bentuk wayang menggunakan tatah memang tidak mudah, teman. Kegiatan ini harus dilakukan dengan teliti dan sangat berhati-hati. Alat yang digunakan adalah tatah berbagai ukuran dan palu pukul. Tatah terbuat dari besi tajam yang bentuk dan ukurannya sudah disesuaikan dengan kebutuhan. Le, jar arep kepengin ngecat deh. Tak terus nih. Nggih. Nanti ya. Nggih. Sungging adalah tahap pewarnaan untuk menyempurnakan bentuk dan karakter wayang. Seperti pada proses sebelumnya, sungging juga harus dilakukan dengan sangat teliti. Keindahan dan kerapian bentuk wayang sangat tergantung dari proses ini. Itu sebabnya tidak banyak orang yang bisa membuat kerajinan tatah sungging, terutama wayang kulit. Membuat wayang kulit diperlukan bakat dan latihan. Selain itu, keuletan dan kecintaan terhadap tokoh pewayangan juga sangat menentukan. Aku suka dan sangat menggemari kesenian wayang kulit. Teman, malam ini adalah malam yang penting bagiku. Aku akan membawakan pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Doakan aku ya teman. Yuhu! Ayo meluncur! Ini dia yang namanya seluncur pasir, teman. Meluncur menggunakan papan di atas pasir yang menurun. Saat di atas papan, kita harus menjaga keseimbangan, jangan sampai terjatuh. Tuh, lihat temanku si kuncup, tak pernah berhasil berdiri di atas papan seluncur. Walaupun selalu terjatuh dan terjatuh lagi, si kuncup tetap berusaha. Luar biasa perjuangan si kuncup untuk meluncur. Patut dicontoh semangatnya. Ayo semuanya, semangat teman-teman. Nah, ini dia pohon aren yang siap untuk ditebang. Aren termasuk tumbuhan dari keluarga palma. Tumbuhan ini punya banyak manfaat. Anak lalang. Tibang lo. Adek, wis rampung. Ayo Kak Medun. Menebang aren harus hati-hati karena batangnya sangat keras. Makanya pekerjaan ini dilakukan oleh paman. Sementara kami hanya melihat dari kejauhan.
Kalau batangnya sudah ditebang, sekarang tinggal dipotong supaya mudah dibawa. Kalau ini sih kami bisa melakukannya. Sidik, Kuncup, ayo bantu paman agar cepat selesai. Pohon aren tumbuh sampai ketinggian 1.400 meter. Biasanya banyak tumbuh di lereng-lereng atau di tebing sungai. Sudah cukup banyak nih teman. Ayo kita angkat. Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten dikenal sebagai sentra pembuatan pati aren, teman. Dek, aku jelas yang marut anggo ya Pak Dek. Boleh ora? Boleh, tapi hati-hati yo. Nggih. Ayo. Ayo. Mesin parut batang aren ini merupakan hasil karya warga Kecamatan Tulung. Cara kerjanya, batang aren dimasukkan dari sisi kiri mesin. Bagian dalam batang langsung diarahkan ke mata parut, sambil didorong ke kanan dan ke kiri dengan kedua kaki. Hasil parutan keluar dari lubang mesin parut berupa serabut kasar berwarna putih. Untuk keluar lebih cepat, kami menggunakan tongkat kecil untuk mengeluarkannya. Selanjutnya, hasil parutan ini dipindahkan di sebelah bak perendaman. Setelah itu, Mbak Senia dan Mbak Caca yang akan menginjak-injak. Cara tersebut agar serabut menjadi padat, teman. Setelah itu, masukkan serabut aren ke bak perendaman. Aduk-aduk permukaan air bak berulang kali supaya serabut arennya naik ke permukaan. Karena serabut air ini mengandung air pati, masih harus diperas menggunakan kain halus. Saat proses pengambilan serabut berlangsung, pati aren tidak terlihat. Sebenarnya di dalam air ini dipenuhi sari pati dalam jumlah yang sangat banyak. Selanjutnya, serabut ini akan direndam di bak kedua, teman. Cara ini dilakukan agar air yang di dalam serabut habis dan menghasilkan pati. Ayo Kuncup, pindahkan ke dalam bak kedua. Aduh, Kuncup. Kebanyakan gaya kamu sih. Nah, ini dia teman yang sudah siap diambil patinya. Sebelumnya didiamkan terlebih dahulu selama 5 jam. Pengendapan pati berwarna putih berada di bagian bawah air. Pati akan mengendap di dasar bak. Pati super berwarna putih berada paling bawah. Ini dia teman, bongkahan seperti batu putih ini adalah pati kualitas super hasil pengendapan. Nantinya akan didiamkan lagi selama 1 malam untuk proses pengeringan. Lang, kuwi sing wis dadi gawanan. Ampun ya Pak Dek. Yo, podo-podo. Ayo. Wah, kami sangat beruntung dapat pati aren dari Pak De. Terima kasih Pak De. Teman, ini dia tempat pembuatan mie putih alias mie soun. Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, tepatnya di Desa Wunut, dikenal sebagai sentra pembuatan mie soun, teman. Salah satunya milik Bude Muli. Langsung aja pati arennya masukkan ke dalam bak, teman. Biar Mbak Caca langsung mengaduknya. Proses mengaduk ini agar pati yang menggumpal dapat terurai kembali, sehingga menjadi lebih lembut. Ayo Kuncup, Uzi, Sidik, tuangkan pati arennya yang banyak ya. Setelah itu dibiarkan beberapa saat agar patinya mengendap. Seperti ini teman jadinya. Setelah itu pati aren berubah menjadi kenyal dan sedikit keras. Kemudian dipindahkan ke bak yang lebih kecil untuk diaduk menjadi adonan dengan takaran yang pas. Pati aren diaduk merata berulang sampai gumpalan pati larut dalam air. Kemudian cairan pati dimasak ke dalam air panas di atas panci besar. Tak perlu waktu lama, pati aren langsung matang dan bisa dituangkan ke dalam cetakan. Hati-hati yang menuangkannya, jangan sampai tumpah. Karena adonan pati aren ini panas sekali, maka dari itu biar paman saja yang mengerjakannya. Teman-teman perhatikan baik-baik ya, karena ini bagian terunik dalam membuat mie soun.
yaitu bagian mencetaknya. Lihat pada lubang-lubang kecil di bagian bawah. Adonan pati arennya berubah menjadi mie putih yang panjang sekali. Pekerja di bagian depan akan menerima wadah seng dengan sigap karena wadah datang dengan cepat. Lihat, begitu luas sekali ya tempat penjemuran mie soun ini. Biasanya mie dijemur seharian. Mie yang sudah kering kemudian diangkat. Begini cara mengangkat mie yang sudah kering, teman. Wadah seng berisi mie kering ditumpuk meningkat. Mie kemudian disatukan ke dalam salah satu wadah seng supaya mie yang di atasnya tidak jatuh ke tanah. Mie soun yang telah kering terlihat menjadi putih, transparan, dan kaku. Sebelum dijual, mie soun harus dirapikan terlebih dahulu. Kali ini kami akan membuat kue kelombeng, teman. Kami akan membuat pewarnanya terlebih dahulu. Untuk pewarna alaminya, kami menggunakan daun jati untuk warna merah. Bahan-bahan yang harus disiapkan yaitu telur, gula, tepung tapioka, dan tepung gandum. Nah, teman-teman di rumah, kalau mau mencoba membuatnya, perhatikan ya. Bahan-bahan itu semua dicampurkan menjadi satu, lalu aduk sampai merata. Mbak Rizky akan mengaduk adonan sampai jadi ya, teman. Semua bahan pewarna alami ditumbuk sampai mengeluarkan warnanya. Kalau sudah jadi semua pewarnanya, campurkan ke dalam adonan. Aduk deh sampai berubah warnanya. Jadi menarik kan melihatnya? Hehehe. Lang, iya dadi gak digoni-goni simbah kono. Nggih, Mbak. Ayo, Dek. Di. Mbak, aku melu nyetak oleh ra, Mbak? Oleh, bisa, oleh. Kalau adonan sudah siap, tinggal dicetak dan dipanggang deh. Nah, ini dia tempat pencetakan dan pemanggangan kue kelombeng milik Mbah Giman, teman. Kecamatan Lenda, Kabupaten Kulon Progo, tepatnya di Desa Sidorejo, dikenal sebagai salah satu sentra pembuatan kue kelombeng, teman. Kue khas Kulon Progo ini sudah ada sejak lama. Yang unik dari kue ini adalah cara memanggangnya yang masih tradisional, teman. Seperti ini. Kalau adonan sudah dimasukkan ke dalam cetakan, barulah dipanggang. Panggang menggunakan bara api dari bawah dan atas cetakan, sehingga adonan kue matang merata. Tuh, lihat teman, cara memanggangnya unik kan? Oh iya teman, kue ini hanya mampu bertahan hingga 7 sampai 10 hari saja. Meskipun begitu, paling enak menyantap kue ini setelah didiamkan 1 sampai 2 hari setelah dipanggang. Nah, sekarang saatnya menyantap kue kelombengnya, teman. Mari makan. Rasanya mantul, mantap betul. Manis, legit, dan empuk saat digigit. Teman-teman di rumah mau? Sini, main ke tempat kami